Dan hukum 7 takbir ini sunnah. Bila andainya terlupa atau kurang, itu tidak perlu diulang atau tidak perlu diingatkan. Dan di rakaat kedua setelah takbir intiqal 5 takbir lagi, juga hukumnya juga sama, dan akan dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disunahkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, atau kalau mau panjang lagi di surat pertama surat Qaf. Kita pilih yang pendek. Baik, ini yang saya sampaikan sekedar mengingatkan karena 2 kali hanya dalam setahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu tadi dulu rapat meluruskan saf. Sallallahu alaihi. Allahu akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Setelah kita melaksanakan berbagai rangkaian amal dan ketaatan kepadanya, maka berhak kita untuk bergembira dan dalam ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan bagi umat ini hari raya yang lebih baik dari hari raya manapun. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah, beliau dapatkan orang-orang Madinah merayakan dua hari besar di masa jahiliyah. Mereka bergembira pada keduanya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha qad abada lakum idaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya tersebut dengan dua hari yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena hari raya kita isinya ibadah dan amal, bergembira dengan ketaatan, sedangkan hari-hari raya lainnya hanyalah sekedar kegembiraan dan bersenang-senang. Sedangkan hari raya kita adalah hari raya yang diiringi dengan berbagai rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha menguasai segala alam semesta. Tiada yang bisa yang mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun kekuasaan hamba-hamba ini, dia harus bertekuk lutut di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun tingkat kezaliman, suatu saat dia harus dihinakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya yang memiliki segala kekayaan alam semesta. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walillahi khazainus samawati wal ard. Wa antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalianlah yang berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Wa in takfuru jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Seandainya kalian kufur kepada Allah semuanya, maka Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal yang kita lakukan ini semata-mata manfaatnya adalah untuk kita dan semata-mata rahmat Allah untuk kita. Disyariatkannya berbagai syariat, diaturkannya berbagai aturan. Siapa yang taat Allah berikan balasan yang berlimpah, dan siapa yang melakukan dosa Allah tidak lipat gandakan. Bahkan Allah sediakan berbagai amalan yang bisa menebus dan menghapuskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hari yang besar ini mengingatkan kita pada seorang pribadi yang cintanya kepada Allah benar-benar teruji, sampai-sampai Allah mengangkatnya sebagai Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya al-khullah lebih besar daripada al-mahabbah, dan hanya Khalilur Rahman, gelar yang dilekatkan kepada seorang nabi yang besar yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Gelar ini dia dapatkan dengan dengan prestasi yang telah dibuktikan. Gelar ini bukan gelar yang dilekatkan dengan berbagai SK dan sebagainya, tetapi ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala hal telah diuji, segala ujian telah dilewatinya, dan dengan nilai yang sempurna. Di saat masih remaja, di saat dunia masih penuh dengan kesyirikan dan kemaksiatan, di mana kekuatan kufur mendominasi alam ini, anak muda tersebut dengan sendiri mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah, sembahlah Allah saja. Ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sendiri tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah satu umat, sendiri dia menjadi satu umat. Makanya kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, al-jama'atu, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma dumta 'alal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah, yang namanya kebersamaan dan persatuan itu adalah ma dumta 'alal haqq, selama engkau berada di atas kebenaran, sekalipun kamu sendirian. Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah, seluruh umat manusia dalam kesesatan, tetapi dia sendiri berada dalam keimanan dan ketauhidan. Inna Ibrahim kana ummah. Ditentang, dimusuhi, diprovokasi, diintimidasi, sampai berakhir mereka memutuskan anak muda ini harus dihukum dengan hukuman yang dahsyat, yaitu dilemparkan ke dalam api unggun yang sangat besar, sampai untuk melemparkannya menggunakan manjanik, alat pelontar batu besar yang mereka gunakan untuk dalam peperangan yang ini seperti meriam di zaman kita sekarang. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi kami, Allah cukup bagi kami, dan dialah sebaik-baik penolong. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi SAW dan para sahabat di saat dikatakan kepada mereka, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang
yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya seluruh umat manusia, orang-orang kafir yang ada di Jazirah Arab dalam perang Ahzab bersatu padu hendak melumatkan Nabi dan para sahabat di Madinah untuk menghancurkan Islam dari akar-akarnya. Apa yang mereka katakan? Hasbunallah fazadahum imana. Mereka bertambah imannya. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa qalu hasbunallah. Dan mereka berkata, Allah cukup bagi kami. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, siapa yang menjadikan Allah sebagai hasbuh, sebagai penolongnya, siapa yang bertawakal kepada Allah semata, maka Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allah jadikan api yang dahsyat itu dengan firman Allah kepada qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka ingin musnahkan, tetapi Allah ingin tinggikan. Mereka ingin habisi, tetapi Allah menakdirkan beliau belum bisa dihabisi, karena dakwah ini mesti berlanjut lagi. Akhirnya beliau harus meninggalkan negerinya, hijrah ke Palestina. Sunnahnya para nabi, mereka ditentang, diprovokasi, diintimidasi, tetapi mereka tidak menyerah. Pindah ke Palestina. Singkat cerita, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, beliau menunggu datangnya anak, tapi tak kunjung Allah beri. Bosan dia meminta? Tidak. Sebab meminta kepada Allah itu adalah ibadah. Sesungguhnya meminta kepada Allah itu adalah menyenangkan Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Allah suka apabila kita berdoa kepadanya bil ilhah, tidak pernah berhenti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waktu yang lama itu akhirnya datang. Setelah di atas umur 80 tahun, Ibrahim baru dikarunia seorang putra. Baru saja anak dalam waktu menyusu, belum selesai menyusui, datang lagi ujian. Karena kekasih itu memang diuji. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati, tetapi ujian mesti dilaksanakan. Apa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal tidak diuji? Demi Allah kita akan diuji, demi Allah kita diuji, dan ujian itu menjadi bukti. Apakah Ibrahim dengan lahir anak berkurang cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Demi Allah tidak. Buktinya adalah Ibrahim harus menjauhkan istri dan anaknya karena suatu hikmah yang hanya Allah yang tahu akhirnya. Waktu itu Ibrahim tidak tahu, waktu Ibrahim Hajar tidak tahu, anak yang masih bayi tidak tahu apa yang Allah jadikan di belakang hari untuk mereka. Hijrah ke Makkah. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Sesungguhnya aku tinggalkan anakku, keluargaku di suatu tempat yang tidak ada sumber kehidupan, tak ada tumbuh-tumbuhan di sana, di padang Sahara yang kering kerontang, istri yang masih menyusui dan anak yang masih bayi. Akal dan logika tidak bisa mencerna.
Siapa yang mampu meninggalkan anak yang masih menyusu dan ibunya yang masih menyusui tanpa bekal di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, di tempat yang tidak ada sumber kehidupan, kita yang meninggalkan anak istri kita dalam berkecukupan, di rumah yang tentram, di perbekalan yang cukup, masih tetap was-was dan khawatir untuk meninggalkan keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang melambatkan pergi haji hanya karena anaknya masih kuliah. Berapa banyak kita yang mengundur-undur rukun yang kelima ini karena alasan anak belum beristri. Berapa banyak kita yang menunda-nunda bersedekah dengan alasan untuk menyiapkan perbekalan di masa depan anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam, satu-satu anak yang dimiliki hanya Ismail, ditinggalkan di tempat yang tidak berpenghuni tanpa bekal. Tiada orang tanpa sumber kehidupan. Tetapi ini cinta karena hati mati, karena mata buta, kata pepatah orang tua kita. Dan ini bila dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan menyia-nyiakan. Ketika ditinggalkan Ibrahim tidak berani menoleh ke belakang, karena siapapun orang yang masih punya hati dan kasih sayang pasti akan merasa sangat terpengaruh bisa melihat dan Hajar sebagai istri. Dia juga manusia biasa, dia khawatir, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Tuan-tuan tahu bagaimana panasnya musim panas di situ, dinginnya musim dingin di tempat seperti itu. Tetapi ketika melihat suaminya dengan tegar dan sabar, tabah dan kukuh, lalu dia katakan, Allahu amraka bihadza, Allahkah yang memerintahkanmu melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma na'am, ya benar Allah yang perintahkan. Siapa yang tegah meninggalkan kalian seperti ini kalau bukan karena perintah kekasih? Allah ingin uji apakah hati Ibrahim sudah berbagi. Allah Maha tahu, tetapi ingin bukti. Karena pengakuan dalam hati tanpa bukti kebanyakan adalah hal-hal kosong. Allah Maha tahu. Maka dia beri pelajaran pada kita, Ibrahim, buktikan cintamu belum berubah kepadaku. Tinggalkan anak dan istri. Apa yang terjadi? Seperti kata Ummuna Hajar alaihassalam, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau seandainya Allah yang perintahkan, Allah tak akan sia-siakan. Wahai kaum muslimat, wahai kaum muslimat, belajar dari Ummuna Hajar alaihissalam. Belajarlah dari Hajar Ummah alaihissalam. Jangan gantungkan kehidupan kepada suami. Jangan gantungkan hidup mati kita pada suami. Andainya ditinggal oleh suami, baik karena merantau, berdakwah atau mati, jangan putus hubungan dengan ilahi. Idzan la yudayyi'an Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ma'asyiral kiram, dewasa mulai remaja Ismail. Di saat Ismail sudah bisa membantu keluarganya, sudah mulai mandiri di saat dibutuhkan, mungkin kita pun akan terpengaruh dengan kasih sayang. Allah ingin bukti lagi bahwa cintamu kepadaku, hai Ibrahim, yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inni ara fil manami anni azbahuka falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpi, dan mimpi para nabi hak. Mimpi para nabi itu hak, wahyu. Anni azbahu,
saya mesti menyembelihmu. Apa jawaban anak? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika dia sudah mulai menanjak remaja, ayahnya berkata, saya dalam mimpi melihat mesti menyembelihmu, mesti menyembelihmu. Sang anak karena dididik di rumah yang Ibrahim ayahnya, yang Hajar ibunya, yang Allah tempat bergantungnya, apa katanya? Buatlah seperti yang diperintahkan. Bukan katanya buatlah menurut ayat, terserah ayat. Tidak, karena dia tahu bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya Allah, tidak adakah ujian selain daripada ini? Harus memberikan anak satu-satunya yang sudah ditunggu 80 tahun baru datang, dan dipisahkan dari ayahnya sekian lama. Ingat ibu-ibu, kadang-kadang sang ayah harus berpisah dari anaknya, tetapi cinta anak kepada ayahnya tidak berubah. Berhasilkah ibu-ibu menjadikan bila ayahnya jarang di rumah, membuat anaknya tetap dekat dan cinta pada ayahnya? Dan bisakah kita ayah-ayah walaupun jarang bertemu tetapi punya keterikatan batin yang sangat kuat dengan anak kita? Kalau belum, banyak-banyaklah membaca sejarah Ibrahim alaihissalam, keluarga yang mubarak ini. Keluarga yang mubarak ini, buatlah seperti yang diperintahkan wahai ayah. Saya insya Allah sabar menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa anna ajsadana 'alan nari la taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersaksi alla ilaha illallah, dan kita bersaksi bahwa anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya dilaksanakan perintah. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Kami seru Ibrahim ketika dia sudah falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dia telungkupkan anaknya, tidak sanggup dia menentang wajahnya, tidak sanggup dimandang wajahnya, takut berubah niatnya, karena ini perintah yang harus dilaksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengetahui an saddaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpi yang telah diperlihatkan kepadamu, akhirnya Allah ganti dengan wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan seekor kibas yang besar. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah terlaksana, kelulusan telah didapatkan, dan hadiah istimewa diberikan. Dan jadilah sunnah ini setiap tahun diperingati, setiap tahun dilaksanakan, dan Ibrahim serta keluarganya mendapat keberkahan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang melaksanakan perintah, siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala, bagi menunjukkan dan pahala seperti orang yang melakukan dan mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah,
wahai hamba-hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, yang berkeyakinan bahwa yang memberi hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah, yang membuat kita tinggi dan rendah hanya Allah, yang akan membalas kita dengan sempurna hanya Allah. Hari ini kita dituntut untuk ikhlas setulus hati untuk berkorban seperti yang telah Ibrahim beri. Ibrahim memberi yang lebih mahal. Apakah kita memilih yang lebih murah? Ibrahim memberi yang terbaik. Apakah kita mencari yang kurang baik? Maka sembelihlah korban kita. Sembelihlah korban kita lillah, hanya karena Allah. Dan serahkan semuanya kembali kepada Allah. Bagilah dia menurut aturan Allah. Hari ini tidak sedikit di antara orang yang berkorban hewannya lillah, tetapi dia ingin mendapatkan dan ingin membagi menurut aturan yang dia buat sendiri, tidak mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau sudah disembelih karena Allah, maka laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fakulu minha, makan sebagiannya, wa at'imul ba'isal faqir, dan beri sedekah kepada yang fakir dan miskin, atau berikan hadiah seperti Nabi yang menjadikan bagian daripadanya upah bagi para panitia, upah bagi para petukang jaga. Semuanya dibagikan sesuai dengan yang Allah peruntukkan, dan Nabi melarang itu seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, taqabbalallahu ta'atikum wa rafa'a qadrakum wa askanakumul firdausal a'la yauma qiyamatikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minal hajiji hajjahum. Allahumma taqabbal minal hajiji hajjahum. Allahumma ja'al hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alhum mubarakina aynama kanu. Allahumma arji'hum ila biladihim salimina ghanimin. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa lata umurina. Allahumma aslih ulama'ana. Allahumma aslih du'atana. Allahumma aslih madarisana. Allahumma aslih fatayatina. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma aslih shababana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.